Aqidah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, adalah tugas utama para nabi dan rasul. Karena aqidah bila tidak benar, maka walau bagaimanapun akhlak dan adab mulia tetap tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan pengaruh untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqidah yang benar merupakan tujuan penciptaan manusia, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun, sebagus apapun muamalah orang-orang yang kafir, maka ini tidak ada sedikit pun nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan pusat perhatian para juru dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama para nabi dan rasul. Bukankah Allah yang menegaskan kepada kita di dalam surah An-Nahl, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang ditugaskan untuk menyeru, agar mereka menyeru kepada umat-umat mereka supaya mereka mengibadati Allah semata, dan jauhilah taghut, yaitu semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan belum pula meyakini dan belum melakukan persiapan untuk menghadapinya. Sebelum itu datang, maka kita bersiap. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pertanyaan, kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kemiskinan bukan tanda kehinaan dari Allah. Saya paling benci kalau ada melihat orang miskin yang dibatasi rezekinya oleh Allah di hadapan orang kaya nunduk-nunduk. Hei, Anda bukan orang hina, kenapa harus nunduk-nunduk? Allah tidak menghinakan dengan kemiskinan, dan Allah tidak memuliakan dengan kekayaan. Ingat baik-baik itu. Ingin bukti? Salah satu cerita yang saya dapati, orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, sebagian saya katakan tidak memperhatikan sholat berjamaah. Saya pernah dapati seorang penjajah sapu keliling. Jadi dia pakai sepedanya. Lihat, perhatikan ya, ini tema kita melenceng sedikit, bahwasanya kemuliaan bukan dilihat dari harta, kehinaan bukan dilihat dari kemiskinan. Dan ini yang akan menjadikan orang kaya semakin merunduk bagaikan padi, karena yang dilihat bukan kekayaannya, tetapi bagaimana kekayaan tersebut diletakkan di jalan Allah. Dan ini menjadikan orang-orang miskin tidak mudah untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang kaya. Yang paling pantas merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Lihat, saya pernah dapati, ini cerita hakiki. Seorang penjual sapu keliling. Kalau di Banjarmasin ada sepeda ontel, dia di situ jual sapu perabotan rumah, ya, seperti ya perabotan rumah, seperti kemoceng, seperti hanger, seperti apa lagi, macam-macam. Dia jual dengan sepedanya. Orang ini, para ikhwah sekalian, dia sudah tahu, dan itu terbukti ketika kita lihat pada waktu itu sholat zuhur pada waktu itu. Kita lihat orang ini sebelum zuhur setengah jam sudah di depan masjid. Bahkan masjidnya pada waktu itu pun belum dibuka. Jadi orang ini meskipun dia jualan dengan sepeda, dia sudah memperkirakan, kalau saya ke utara, saya akan dapati masjid itu. Laku tidak laku dagangan saya, yang penting saya bisa sholat berjamaah. Kalau saya ke selatan, saya akan dapati masjid yang ini. Tapi dia paham jalan-jalan yang dia jalani, dan pemikiran dia adalah, meskipun saya jualan, saya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Lihat orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Ada sebagian yang berpikir seperti itu. Orang
Orang ini seperti yang saya sebutkan di awal, akan menjadi pemberat bagi orang-orang yang lapang, yang nyaman alat transportasinya, yang nyaman nyari duitnya, tetapi tidak sholat berjamaah. Orang ini pun dengan keadaan sulit demikian, jadi dia mempunyai kebiasaan. Untungnya berapa sih jualan sapu? 10.000, 15.000. Dia cerita setiap hari mungkin untungnya cuma 15.000. Tapi 15.000 tersebut dikumpulkan dengan niat untuk apa? Untuk umroh, Pak. Untuk umroh dia niatkan. Bagaimana dia bisa berumroh? Jadi untung 15.000 dia kumpulkan. Ketika mulai banyak sedikit dia belikan emas, karena dia tahu harga emas stabil. Dia kadang cincin, kadang ini dia belikan. Dia ikat di perutnya, Pak. Ketika ingin sekali dia dan istrinya ingin berumroh, lihat, bandingkan dengan orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang kalau seandainya pelesiran ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, itu paling semangat, paling jor-joran mengeluarkan uang, ribuan dolar dia keluarkan hanya untuk melihat aurat. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya sudah pergi ke Amerika, ke Eropa, ya, atau keluar luar negeri, itu saya paling kesel sudah, ya. Kalau melihat orang yang belum ke sana, melihat orang yang cuma sampai Riau, Pekanbaru, Riau, cuma sampai Riau, Amerika, Eropa, apa yang dibanggakan? Aurat. Tetapi untuk pergi ke tanah suci, mengumpulkan uang, padahal uangnya juga sudah banyak, tidak mau. Orang ini menjual sapu, dia kumpulkan berapa sih untungnya? Dia kumpulkan, akhirnya dia daftar. Subhanallah, Pak, ini saya merinding. Saya punya teman travel umroh dan haji. Ketika orang ini mendaftar di travel teman saya tersebut, cerita ini dari teman saya. Dia mengatakan, ini Pak, duit saya untuk mendaftar. Pak, masih kurang 25 juta karena 2 orang, suami dan istri. Kemudian beliau buka bajunya, beliau buka ikatan kain beliau. Jadi, dan orang ini di Banjarmasin ya adanya, dan masih hidup. Saya ketemu dengan orang tersebut. Dia buka ikatan tersebut, subhanallah. Dia keluarkan emas. Semua yang hadir di situ menangis, Pak. Orang dengan kesempitan rezeki ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau seandainya orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa umroh setiap bulan, dia bisa umroh setiap 2 bulan, setiap 3 bulan, itu wajar. Bahkan bisa dikatakan sesuatu yang biasa karena dia diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang tidak wajar adalah orang yang disempitkan rezekinya tetapi dia ingin menginjakkan ke tanah suci. Dia keluarkan emas kecil-kecil seperti itu, cincin, kemudian kalung kecil-kecil. Ketika dihitung oleh teman-teman saya, wallahi teman-teman saya di travel tersebut menangis melihat kejadian seperti itu. Inginnya umroh akan tetapi tidak punya biaya. Ketika dihitung pun, Pak, mohon maaf Pak, masih kurang. Subhanallah. Lalu kata beliau, bisakah saya menghutang sebentar? Subhanallah. Kemudian kata teman saya yang salah satu owner, pemilik dari travel tersebut, sudah biarkanlah, biar kita tidak punya keuntungan, kita tolong orang tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Lihat Pak, perhatikan, dibandingkan dengan orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang tidak pernah memikir, yang sukanya cuma pelesiran, foya-foya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini akan benar-benar menjadi pemberat nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya. Maka tidak heran setelah ini kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyus sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Kata beliau, ini perhatikan, rubah pemikiran kita bahwasanya orang bersedekah hanya orang yang diluaskan rezekinya. Tidak. Bahkan semakin kita sulit untuk mengeluarkan harta tetapi kita keluarkan juga, maka itu termasuk daripada orang-orang
yang luar biasa sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhdun muqil, sedekah yang paling besar pahalanya adalah juhdun muqil, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan sulit, kemudian sedikit harta, penuh perjuangan. Kalau saya keluarkan, saya tidak makan nih, tapi saya beriman kepada Allah, mana qasat sadaqatun min mal, tidak akan pernah harta berkurang dengan sedekah, dia keluarkan. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu, apapun nafkah yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan meskipun itu sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi di Batam. Subhanallah, ada seorang polisi muda. Dia tidur sama Ana di hotel. Dia janji, Ustaz, Ana udah janji, Ustaz, kalau Ustaz datang Ana mau nemenin Ustaz. Akhirnya nemenin Ana, dia tidur di hotel. Dia cerita, dia punya ya atasan dia lah yang pangkatnya lebih tinggi, udah ngaji, udah lebih dulu ngaji. Subhanallah Ustaz, dia itu di jalan ditabrak sama sepeda, mobilnya ditabrak sama sepeda, jatuh tuh orang yang nabrak, keluar polisi pakai baju polisi, yang nabrak takut lah, nah, ini bakal disembelih nih sama polisi nih, kan gitu umumnya gitu kan. Tapi ini udah ngaji polisinya nih, subhanallah, sama polisi itu diangkat, dia itu dibawa ke rumah sakit, semua biaya ditanggung, padahal siapa yang nabrak tuh orang. Kenapa? Karena dia sudah ngaji. Berubah di akhlak dia, berubah perilaku dia. Dia tahu dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ayat-ayat tentang sabar, ayat-ayat tentang maaf, ayat-ayat. Masa ada orang mau nabrak polisi? Dia nggak sengaja. Maka mungkin ketika itu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan min